Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Narsi. Pagi Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda pagi ini. Semoga Anda merasa nyaman dan siap untuk sesi wawancara pagi ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terus perjalanannya bagaimana? Lancar ya? Perjalanannya tadi cukup macet sih Pak, lumayan macet. Oh, iya. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Fatan Al-Rashid. Saya adalah orang yang akan mewawancarai Anda di Hexawave ini. Saya akan memandu Anda melalui wawancara pada pagi ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memberi gambaran singkat tentang proses wawancara pada pagi ini. Kami akan berbicara sedikit tentang pengalaman Anda, keterampilan yang relevan, dan bagaimana Anda dapat berkontribusi di posisi yang Anda akan lamar. Saya harap ini menjadi sesi yang santai dan bermanfaat bagi kita berdua. Sebagai bagian dari proses wawancara ini akan saya rekam. Apakah Anda bersedia untuk itu? Iya bersedia Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jika Anda sudah siap, kita bisa langsung mulai wawancaranya. Oke. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus mengambil tanggung jawab dalam mengelola suatu tugas. Jadi pengalaman saya Pak dalam mengelola satu tugas itu pada saat saya berkuliah Pak. Oke. Ya, saya mengikuti organisasi internal kampus di mana pada saat itu ada kegiatan dan saya diberi tugas sebagai ketua divisi dana. Ya. Kalau boleh tahu pada saat itu tugas Anda itu apa? Jadi tugas saya itu Pak bertanggung jawab sepenuhnya atas pengumpulan dana yang akan digunakan untuk kegiatan nantinya. Oke. Berarti goalsnya itu tadi untuk apa? Apa goalsnya di situ? Goalsnya di situ Pak untuk bisa mengumpulkan dana dengan estimasi 20 juta selama 2 bulan Pak. Oke. Terus usaha apa saja yang Anda lakukan dalam memastikan tanggung jawab yang dilakukan itu baik? Misal tadi kan Anda ditunjuk sebagai ketua kan pada divisi tersebut. Nah, terus sebagai ketua itu mestinya punya tanggung jawab yang paling besar di divisi itu. Nah, untuk menyelesaikan tugas itu pada saat itu apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan Pak tentunya mengkoordinir anggota tim saya di divisi dana untuk bisa mengumpulkan target dana yang sudah ditentukan, yang sudah diestimasikan. Usahanya itu yang saya lakukan Pak, yang pertama penggalangan dana yang dilakukan hampir setiap hari, menggalang dana di sekitaran kampus. Jadi kami keliling di beberapa fakultas menjual makanan, minuman, dan juga semacam gantungan kunci Pak. Kemudian selain itu kami juga mengadakan bazar yang dilakukan setiap 1 kali seminggu di setiap malam minggunya. Keuntungan yang kami peroleh itu dari penjualan makanan dan minuman Pak. Jadi hasilnya itu kita bagi 2 dengan owner kafenya. Kebetulan ownernya itu seniornya kami, jadi kami diberikan keuntungan yang cukup banyak juga Pak. Ya, kemudian keuntungan lainnya itu untuk bisa menarik bazar kami banyak pengunjung, itu mengadakan live musik Pak yang diisi oleh anggota tim akustik kami, sehingga lebih menghemat dana juga. Kemudian saya juga mengadakan turnamen lomba mobile yang game itu ya Pak.
Iya, Mobile iya game online. game online. Oke. Karena pada saat itu memang lagi maraknya game online Pak, jadi lebih banyak orang luar, anak-anak muda yang tertarik ikut turnamen tersebut, sehingga kami juga banyak mendapatkan keuntungan di hal itu Pak, karena dari uang registrasi. Oke. Terus apa dampak dari perilaku yang Anda lakukan tersebut? Bagaimana perilaku Anda berpengaruh terhadap organisasi tersebut? Jadi apa hasilnya gitu? Hasilnya itu Pak, untuk target dana yang diestimasikan itu tercapai, yang 20 juta 20 selama juta. 2 bulan. Oh, Iya, tercapai. Kemudian untuk keuntungannya juga lumayan banyak Pak, jadi goalsnya itu tercapai pada saat itu. tercapai. Oke. Terus bagaimana tanggapan yang pemberi penanggung jawab itu? Oh ya, sebelumnya tadi yang memberikan tanggung jawab siapa? Yang memberikan tanggung jawab itu Pak, ketua organisasi saya sendiri dengan senior. Oke. Dari pemberi tanggung jawab sendiri itu bagaimana reaksinya? Apakah dia merasa puas dengan hasilnya atau seperti apa? Pada saat itu mereka puas Pak, karena kami bisa berhasil mengumpulkan target dana yang sudah ditentukan pada saat itu. Oke. Mungkin ada pengalaman lain yang kayak mirip-mirip dengan hal seperti itu, kayak itu. Oh, tadi itu pengalaman di kampus. Mungkin ada pengalaman lain atau di organisasi lain atau di kegiatan lain atau apa? Ada Pak, kalau yang tadi kan pada saat saya masih berkuliah. Oke. Kalau yang beberapa bulan lalu itu saya sempat kerja di salah satu perusahaan sebagai customer service. Oke. Kemudian pada perusahaan itu setiap bulannya itu mengadakan TPK Pak. Jadi TPK itu semacam ujian untuk pekerja, untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan yang dimiliki. Jadi pada saat itu saya merasa bertanggung jawab, karena ini akan masuk kepada penilaian individu. Ya. Apa tanggung jawab spesifik pada saat itu dalam situasi tersebut? Tanggung jawab spesifiknya itu Pak, untuk nilai yang TPK-nya itu harus mencapai nilai 100 Pak. Oke, terus usaha apa saja yang Anda lakukan dalam memastikan tanggung jawab yang dilakukan itu baik? Usaha yang saya lakukan Pak, itu saya setiap minggunya mengerjakan soal-soal e-learning, di mana soal e-learning itu hampir sama dengan soal-soal yang akan muncul pada saat TPK. Oke. Terus bagaimana dengan dampak dari perilaku yang Anda lakukan? Bagaimana perilaku Anda berpengaruh terhadap hal tersebut? Bagaimana hasilnya begitu? Hasilnya untuk setiap bulannya itu Pak, nilai TPK saya selalu mencapai angka 100. Oke. Berarti cukup ini ya, cukup mendapatkan hasil yang baik. Iya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan pengalaman Anda ketika terlibat dalam kegiatan di mana Anda harus mampu untuk memahami informasi yang dijelaskan pada suatu kegiatan. Jadi pada saat saya bekerja kemarin Pak di perusahaan tersebut, Perusahaan Anda setelah kuliah atau perusahaan setelah kuliah Pak. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya, di perusahaan itu saya tadi yang sebagai customer service. Oke. Tentunya sebagai seorang customer service harus menguasai beberapa informasi Pak, baik itu terkait pelayanan ataupun produk-produk yang dimiliki perusahaan. Iya, seperti itu. Terus apa saja yang perlu Anda lakukan untuk memahami informasi tersebut? Yang saya lakukan Pak itu rajin membaca
dan mempelajari produk-produk apa saja yang ada di perusahaan kami. Dan kebetulan itu setiap bulannya Pak, untuk produknya itu memang selalu dikeluarkan materinya. Jadi ya apabila ada produk baru atau promo-promo baru, itu kami harus segera mengetahui atau menguasai informasinya Pak. Berarti aksi yang Anda lakukan itu kayak ini dengan rajin membaca dan mengikuti setiap apa tadi yang Promo yang ingin menguasainya. Oke. Iya Pak. Terus bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana apa hasil yang Anda rasakan setelah memahami informasi tersebut? Hasil yang saya rasakan tentunya yang pertama, saya lebih percaya diri Pak dalam menghadapi nasabah. Iya. Kemudian saya juga lebih sepenuhnya itu kayak merasa bertanggung jawab atas job desk yang saya miliki. Dan saya juga lebih banyak menawarkan produk-produk kepada nasabah saya Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan pengalaman saat Anda merasa perlu untuk berusaha meningkatkan kualitas suatu organisasi. Kira-kira bahasanya ini Pak, kayak ceritakan pengalaman saat Anda merasa perlu untuk berusaha meningkatkan kualitas suatu organisasi, atau dalam tadi kan ini tadi punya pengalaman kerja kan, pernah nggak kayak misal ada suatu situasi di mana itu seharusnya bukan tugasnya Anda, tapi Anda melakukan itu atas inisiatif sendiri, tapi bukan jobnya Anda, bukan tugasnya Anda, tapi untuk kemajuan sebuah perusahaan Anda melakukan hal tersebut, atau ada hal yang berkaitan tentang itu, entah itu di pendidikan, organisasi, ataupun pekerjaan Anda. Kalau di pekerjaan ada Pak, di organisasi juga ada yang saya ceritakan tadi sebelumnya. Di organisasi internal saya. Jadi kemarin itu untuk organisasi kampus, untuk fakultas kan saya ada beberapa organisasi Pak. Jadi istilahnya ada persaingan sedikit, dimana pada saat ada perlombaan yang ditunjuk itu pasti organisasi yang satunya lagi Pak. Jadi saya berinisiatif untuk membuat organisasi saya juga bisa seperti organisasi yang lain Pak. Kebetulan pada saat organisasi kemarin itu saya sebagai koordinator minat dan bakat. Dan di dalam dari apa tadi yang minat dan bakat itu? Koordinator. Anda sebagai koordinator. Nah, untuk kan tadi Anda bilang ingin kayak supaya organisasi Anda juga itu ditunjuk. Yeah. Terus tugas apa yang Anda lakukan pada saat itu untuk meyakinkan organisasi Anda juga itu bisa ditunjuk? Apa tugasnya? Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Iya, kebetulan yang ditunjuk di sini maksudnya kemarin Pak itu ada perlombaan tarian untuk acara milad kampus kami Pak. Nah, yang ditunjuk itu dari organisasi lain. Iya. Jadi usaha yang saya lakukan itu Pak dengan membentuk sanggar di organisasi saya. Saya berinisiatif karena di kepengurusan sebelumnya itu tidak ada seperti itu Pak. Iya, jadi pada saat saya yang bertugas sebagai koordinator minat dan bakat, saya berinisiatif membentuk sanggar Pak. Jadi saya mengadakan pelatihan gitu. Terus bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya itu Pak, pada saat tahun berikutnya ternyata organisasi saya Pak yang ditunjuk untuk persembahan tarian. Kemudian beberapa kali juga sempat mengikuti lomba tari kreasi. Iya. Oh iya, oke. Terima kasih atas jawabannya, sangat menarik. Oke, ceritakan pengalaman Anda saat harus tampil sopan dan rapi di berbagai situasi, baik di sekolah atau dalam suatu acara penting. Baik, kalau untuk
soal penampilan, kebetulan saya termasuk orang yang sangat memperhatikan hal tersebut, Pak. Oh, Iya, karena menurut saya itu penampilan itu utama dalam bertemu seseorang dimanapun dan kapanpun. Karena saya percaya, Pak, yang namanya first impression itu tidak datang dua kali. Jadi semaksimal mungkin setiap saya keluar, setiap saya berada di lingkungan manapun itu tetap memprioritaskan yang namanya penampilan. Oke, bisa diceritakan pengalaman Anda mengenai hal tersebut, kayak seperti apa Anda tetap bisa tampil rapi? Salah satunya kemarin, Pak, pada saat melamar pekerjaan, tentunya pada saat melamar pekerjaan kita dituntut untuk rapi, Pak. Pada saat untuk interview itu, saya salah satu peserta yang dinotis, Pak, sebagai maksudnya yang penampilannya cukup menarik pada saat itu. Jadi pada saat itu saya disuruh maju, kemudian sebagai contoh untuk penampilan yang seharusnya itu bagaimana. Oke. Iya, mulai dari cara mengikat jilbab yang rapi, kemudian cara mengenakan blazer yang bagus, kemudian dengan menggunakan heels dengan dalaman kaos kaki yang netral, Pak. Oke. Iya. Berarti pada saat itu Anda dijadikan sebagai standar seperti apa seharusnya penampilan rapi Betul, yang Pak. dituntut itu. Nah terus kalau itu kan kayak dalam pada saat apa kalau boleh tahu itu? Pada saat interview kerja, Pak, Oh, interview kerja di perusahaan sebelumnya. oh, kalau di sekolah mungkin ada pengalaman lain? Ada, Pak. Kalau kemarin itu pada saat kuliah, saya sempat mengikuti beberapa event, Pak, beberapa kedutaan. Jadi kemarin itu juga saya sempat menjadi salah satu peserta dengan kostum terbaik. Iya. Oke. Terus apa saja yang perlu Anda lakukan untuk tampil rapi pada saat itu? Berarti itu tadi ya, kayak Iya, cara mengenakan hijab yang baik, kemudian memperhatikan juga make up saya, Pak. Kemudian menggunakan wangian atau parfum, dan juga tentunya tetap menjaga baju saya agar tetap rapi juga, Pak. Oke, saya kira hasilnya juga sudah terjawab. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman ketika Anda harus menunjukkan perasaan positif seperti empati, kesabaran, dan sikap ramah dalam menghadapi situasi sosial di misal perusahaan Anda atau pendidikan. Baik, kalau masalah itu, Pak, seperti yang terjadi pada saat saya menjadi customer service di perusahaan saya yang kemarin itu, saya seringkali mendapatkan nasabah yang mengalami kegagalan transaksi. Jadi empati yang saya tunjukkan itu tetap bersimpati terhadap kegagalan transaksinya, Pak. Oke, apa saja yang perlu Anda lakukan untuk menunjukkan perasaan di situasi tersebut? Seperti apa yang seharusnya Anda lakukan pada saat itu, tugasnya? Pada saat itu yang saya lakukan, Pak, pertama berempati, kemudian membantu menyelesaikan kegagalan transaksi yang dialami. Oke, bagaimana dengan hasilnya pada saat itu? Hasilnya pada saat itu, Pak, kebetulan kami seorang customer service itu dituntut memang untuk menyelesaikan setiap permasalahan nasabah. Jadi semua permasalahan nasabah yang kegagalan transaksinya itu alhamdulillah semuanya teratasi, Pak. Oke, saya kira itu cukup juga. Ceritakan pengalaman Anda saat berkomunikasi dengan seseorang yang marah atau tidak puas dengan hasil keputusan dalam suatu organisasi atau kelompok. Baik,
Kalau untuk masalah itu Pak, saya juga kemarin sering mendapatkan nasabah yang komplain Oke. pada saat saya masih bekerja di perusahaan saya yang lama. Komplainnya itu bermacam-macam Pak. Jadi yang paling sering itu memang nasabah yang marah-marah Oke. karena kegagalan transaksinya, gitu Pak. Oke, apa yang perlu Anda lakukan untuk menangani situasi tersebut? Secara ini mungkin secara prosedur apa yang seharusnya Anda lakukan? Secara prosedur yang pertama tentunya kita harus tetap tenang dan juga kita harus ikut menenangkan nasabahnya Pak agar emosinya itu bisa reda. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari solusinya supaya masalahnya itu bisa teratasi Pak. Nah, oke, pada saat itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana cara Anda berkomunikasi untuk mengatasi situasi tersebut? Jadi yang saya lakukan Pak itu saya tetap menginterogasi kejadiannya itu secara detailnya bagaimana. Kemudian saya coba membantu carikan solusinya dan juga membantu menghubungi kontak senternya kami Pak pada saat itu. Jadi dibantu dibuatkan pelaporan. Iya. Oh, seperti itu. Iya. Terus bagaimana reaksi nasabah tersebut pada saat itu? Reaksi nasabah pada saat itu cukup tenang juga Pak pada saat berhasil diredakan emosinya dengan ditawarkan bantuan. Kemudian dia merasa ini Pak kayak mengiyakan mengikuti prosedurnya kami juga Pak. Oke. Terus berarti hasilnya itu dari tindakan Anda itu apakah orang tersebut merasa puas setelahnya? Alhamdulillah merasa puas Pak karena memang kemarin itu nasabahnya itu mengalami kegagalan transaksi setoran tunai Pak. Jadi dia uangnya setorannya berhasil namun itu saldonya di situ tidak bertambah Pak. Jadi dia merasa dirugikan dengan hal tersebut. Makanya kami bantu buatkan pelaporan supaya dananya itu bisa dikembalikan secepatnya Pak. Dan ketika dibantu dibuatkan pelaporan itu alhamdulillah 3 hari ke depannya itu dananya sudah kembali Pak. Dan respon nasabahnya itu cukup puas karena apa yang nasabah inginkan itu dengan dananya kembali Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan pengalaman Anda ketika harus mengikuti perubahan situasi dan kebijakan baru di suatu organisasi ataupun di sekolah atau pengalaman apapun itu. Baik Pak, kalau untuk masalah itu kemarin ada pengalaman yang seperti itu Pak di tempat kerja saya. Jadi pada saat awal-awal masuk kerja itu untuk bermain handphone itu tidak dilarang Pak. Cuman beberapa bulan kemudian ada kebijakan baru bahwasanya pekerja itu tidak boleh menggunakan handphone pada saat jam pelayanan Pak. Oke. Terus bagaimana upaya Anda dalam menghadapi perubahan tersebut? Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi perubahan itu? Bagaimana reaksi Anda pada saat itu? Upaya saya yang lakukan pada saat itu Pak mencoba mematuhi peraturan atau kebijakan baru yang ditetapkan Pak. Pada saat itu apakah Anda pernah sedikit, kan itu kayak adaptasi kan, kayak sebelumnya bisa bermain handphone dibebaskan, nah setelah keluar kebijakannya itu tidak boleh. Bagaimana reaksi Anda pada saat itu? Apakah Anda tetap pada awal-awal itu kayak langsung bisa dengan situasi itu, atau sedikit-sedikit kayak ya curi-curi kesempatan untuk tetap bisa bermain handphone, atau bagaimana? Oh iya Pak, pada saat ada kebijakan tersebut tentunya awalnya merasa kurang ini sih Pak, kurang terima juga sih karena
Eh, namanya juga generasi milenial Pak, sekarang itu sudah tidak bisa lagi terlalu lama lepas dari yang namanya handphone. Jadi pada saat awal-awal ada keluar kebijakan baru bahwasanya pekerja itu tidak boleh menggunakan handphone pada saat jam pelayanan, itu awalnya saya sempat ini sih Pak, melanggar sedikit. Saya masih simpan handphone saya itu di samping keyboard saya. Jadi saya beberapa kali sering mencuri waktu untuk bermain handphone Pak. Sorry, itu yang tapi memang seharusnya itu handphonenya di situ atau di tempat lain? Harusnya dikumpul Pak, atau setidaknya disimpan di loker. Oke. Terus bagaimana hasil dari upaya Anda dalam menghadapi perubahan tersebut? Bagaimana hasilnya? Hasilnya karena sebelumnya kan saya sempat beberapa kali melanggar Pak. Kemudian pada saat beberapa minggu kemudian ternyata kebijakan baru ini itu sangat diawasi, sangat diperketat Pak. Jadi apabila ada pekerja yang kedapatan menggunakan handphone pada saat jam pelayanan, itu akan diberikan sanksi Pak. Jadi setelah saya mengetahui informasi tersebut, jadi saya sudah tidak menggunakan handphone lagi Pak, sudah tidak mencuri-curi waktu untuk menggunakan handphone. Jadi saya lebih merasa disiplin Pak dengan hal tersebut. Saya menyimpan handphone saya di loker atau saya kumpul di meja supervisor Pak. Jadi saya merasa lebih disiplin, lebih jujur, lebih bertanggung jawab Pak dengan kebijakan baru yang dikeluarkan, serta bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di tempat kerja saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan pengalaman Anda dalam menjalani aktivitas yang memerlukan pengetahuan dari pendidikan sekolah yang Anda jalani. Atau begini, mungkin kayak pernah enggak kita di satu kegiatan tertentu, entah itu organisasi atau apapun itu, kita itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan latar pendidikan kita. Misal kayak bagaimana deh, di SMK mungkin kayak akuntansi, terus dia di suatu kegiatan tertentu atau organisasi tertentu dia mendapatkan tugas yang berkaitan dengan itunya, pendidikannya. Ada pengalaman seperti itu? Pernah Pak. Kalau untuk pengalaman kerja yang berhubungan dengan jurusan saya sebelumnya atau pelajaran saya sebelumnya itu ada Pak, karena kebetulan kan saya lulusan S1 manajemen keuangan. Jadi saya mendaftar di perusahaan yang bergerak di bidang keuangan juga Pak, di tempat saya sebelumnya. Jadi sangat selaras tentunya Pak untuk background saya yang di bidang keuangan dengan pekerjaan saya juga Pak di bidang keuangan. Jadi saya lebih bisa untuk memanage waktu, keuangan, dan berbagai aspek-aspek Pak. Oke. Boleh ceritakan pengalaman Anda dalam menjalani kegiatan organisasi? Pengalaman saya Pak, kemarin salah satunya itu kalau kami kan di manajemen itu dilatih memang Pak bagaimana caranya kita bisa memanage waktu dengan baik, kemudian memanage keuangan kita juga dengan baik. Jadi kemarin itu saya sempat juga menjadi kasir Pak. Iya, jadi untuk menjadi kasir tentunya juga memiliki beberapa tanggung jawab Pak, agar keuangan yang kami kelola itu dengan kas yang kami miliki itu harus setiap sorenya klop Pak. Jadi dengan ilmu yang saya dapatkan pada saat kuliah itu akhirnya bisa saya terapkan pada saat bekerja Pak. Oke, kalau boleh tahu, kalau background pendidikan pada saat SMA atau SMK apa?
Kalau SMA saya jurusan IPA Pak. Oh, IPA. Terus sorry, bisa dijelaskan ulang tadi apa tugas spesifiknya pada saat itu? Pada saat bekerja ya Pak, Yang di organisasi itu. di Yang pada organisasi saat di kasir. Dana Pak. Oh, kalau kasir pada saat bekerja Pak, sebagai kasir. Oh, tugas spesifiknya itu sebagai kasir apa? Tugas spesifiknya sebagai kasir itu Pak melayani berbagai transaksi keuangan nasabah. Semisal ada yang melakukan penyetoran atau penarikan uang atau berbagai semua transaksi Pak ya berhubungan dengan keuangan. Misal juga kayak transfer. Oke. Apa saja usaha yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi Anda dalam kegiatan tersebut? Usaha yang saya lakukan Pak, kebetulan sebelumnya kan saya sudah aktif di organisasi Pak. Jadi Oke. untuk public speaking saya itu juga sudah cukup terlatih Pak dengan hal tersebut. Kemudian juga saya sempat mengikuti beberapa seminar public speaking. Oke. Iya, Seminar jadi public. jadi saya juga lebih percaya diri Pak dalam menyampaikan apa saja atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak. Terus apa hasil yang Anda dapatkan setelah mempelajari keterampilan komunikasi tadi? Hasil yang saya dapatkan Pak pastinya yang paling berdampak itu pada saat saya ingin melamar pekerjaan Pak. Apalagi pada saat tahapan interview saya itu lebih percaya diri Pak. Kemudian juga saya merasa lebih bisa menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan dengan baik Pak, sehingga semua orang yang bereaksi dengan saya, yang menerima pesan saya itu bisa menerima dengan baik Pak. Oke. Lanjut, ceritakan pengalaman Anda ketika Anda merasa harus untuk mengenali situasi di lingkungan Anda. Kira-kira pertanyaan bisa dicerna? Boleh mungkin dijelaskan ulang Pak. Ceritakan pengalaman ketika Anda merasa harus untuk mengenali situasi di lingkungan Anda. Mengenali situasi dalam maksud apa Pak, kalau boleh tahu? Cerita, sabar ya. Kayak pengalaman Anda ketika perlu memberikan suatu solusi pada suatu masalah, pada situasi apapun itu. Kayak misal ada suatu masalah, seperti apa Anda memberikan solusi? Seperti apa solusi yang Anda lakukan? Mungkin runtut dulu. Misal punya pengalaman dapat satu masalah, terus apa solusi yang Anda lakukan begitu di entah itu pendidikan, organisasi, atau pengalaman apapun itu. Solusi ya Pak? Ya, misal ketemu kidul masalah, terus solusi seperti apa yang Anda lakukan begitu. Oh, kalau untuk itu saya ini Pak, kalau dalam dunia pendidikan ada Menceritakan? Pada saat kemarin Pak saya menyusun skripsi, saya seringkali mengalami beberapa masalah Pak. Mulai dari metode penelitian saya bagaimana, kemudian subjek penelitian saya apa saja, itu saya seringkali mengalami beberapa masalah Pak. Iya, solusi yang saya lakukan pada saat itu karena saya bingung mau menggunakan yang mana, jadi akhirnya saya rajin bimbingan Pak ke pembimbing saya. Jadi semua schedule saya atau semua yang masuk perencanaan saya untuk jalan skripsi saya itu saya laporkan semua Pak sama pembimbing saya, sehingga saya dibantu untuk meminimalisir yang mana yang bisa dijadikan subjek penelitian dengan metode penelitian itu Pak. Oke. Kalau di dunia
organisasi, pernah enggak kayak ketemu situasi di mana Anda mengalami masalah? Karena kan kayaknya kita tadi punya banyak kegiatan, terus sebagai ketua divisi dan koordinator bla 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 begitu. Pernah enggak ketemu masalah? Terus bagaimana solusinya? Pernah Pak. Apa tuh, Kalau boleh dalam diceritakan? dunia organisasi itu masalah terbesar yang pernah saya alami Pak tentunya dalam hal perekrutan anggota. Oke. Karena kembali lagi itu dalam persaingan organisasi Pak. Jadi bagaimana caranya agar mahasiswa baru itu lebih tertarik masuk ke organisasinya kami. Jadi masalahnya itu salah satunya itu Pak, dalam perekrutan anggota yang saya lakukan pada saat itu dengan pada saat berkunjung untuk promosi organisasi, saya melibatkan semua anggota-anggota tim saya yang sudah berprestasi Pak. Mulai dari yang sudah juara 1 kedutaan atau yang sudah terkenal pada saat itu Pak. Karena kebetulan salah satu keunggulan organisasi kami pada saat itu Pak, karena banyaknya seleb TikTok Pak yang masuk di anggota organisasi kami. Ya. Saya kira aksi yang Anda lakukan sudah mencakup tadi itu. Terus bagaimana dengan hasilnya? Nah, pada saat Anda melakukan sosialisasi tersebut, bagaimana hasilnya? Apakah mempunyai dampak yang signifikan dibanding metode perekrutan sebelumnya? Untuk hasilnya mendapatkan kenaikan signifikan Pak dari jumlah anggota yang mendaftar di kepengurusan sebelumnya. Jadi ada peningkatan sedikit untuk jumlah anggota kami yang sebelumnya itu hanya sekitaran 50-an, tapi pada saat kepengurusan saya itu mencapai 100 orang Pak yang bergabung di organisasi kami. Dan pada saat itu semenjak sudah cukup naik nama organisasi kami, tahun-tahun berikutnya itu organisasi kami semakin dikenal dan juga banyak mahasiswa baru yang ingin bergabung di organisasi kami Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan pengalaman Anda ketika Anda harus sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan berupa bantuan jasa atau emosional kepada orang lain. Kalau itu saya sering mendapatkan Pak di dunia pekerjaan saya yang kemarin di perusahaan lama. Jadi untuk jasa yang kami berikan itu salah satunya ketika ada nasabah pensiunan Pak. Ya, jadi kami menjemput nasabah tersebut dari luar, dari kendaraannya, kemudian dibimbing atau diberikan kursi roda Pak bagi yang sudah susah jalan. Untuk diberikan pelayanan lanjut Pak untuk transaksi yang ingin dilakukan. Apa saja tugas yang perlu Anda lakukan agar bantuan yang Anda berikan tersampaikan kepada orang tersebut? Apa tugas yang seharusnya Anda lakukan agar bantuan yang Anda berikan itu tersampaikan ke orang tersebut? Seperti apa tuh bentuk tugasnya gitu? Seperti yang tadi Pak, diberikan kursi roda bagi yang sudah lansia, yang sudah susah jalan. Kemudian untuk proses tanda tangannya Pak, kami itu bantu untuk pegang tangan nasabahnya karena sudah lansia, jadi untuk tanda tangan itu agak susah Pak. Sudah ada yang bergetar tangannya, jadi kami bantu pegang tangannya atau pulpennya. Ya. Itu sudah termasuk aksi. Iya, kemudian aksi lainnya itu Pak, untuk pensiunan kan biasanya itu setiap bulannya harus autentikasi namanya Pak. Untuk bisa dananya itu tidak terblokir lagi. Jadi salah satu aksi yang kami lakukan, yang kami bantukan itu dengan membantu jalannya autentikasi itu Pak, memandu. Boleh diceritakan seperti apa pada saat itu, seperti apa aksi yang Anda lakukan pada saat itu? Iya, jadi pada saat itu Pak dibantu autentikasinya itu untuk tahapannya sendiri, misal untuk
autentikasinya itu menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, kemudian mengedipkan mata, membuka mulut, itu semua kami pandu Pak. Untuk para lansia atau pensiunan. Ada situasi lain yang selain dunia pekerjaan, ada mungkin organisasi atau pendidikan atau apapun itu? Untuk jasa ya Pak. Iya. Jadi pengalaman ketika sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan berupa bantuan jasa atau emosional kepada orang lain. Mungkin kalau untuk itu saya cuma bisa dapatkan di ini Pak, Dunia di dunia pekerjaan. pekerjaan saja. Oke. Terus pada saat itu seperti apa hasil dari aksi yang Anda lakukan itu? Seperti apa reaksi orang tersebut? Atau apakah ada hasil yang di luar dari itu? Untuk hasilnya saya rasa nasabah-nasabah kami merasa puas Pak dengan layanan tersebut. Kemudian juga nasabahnya juga merasa lebih diperhatikan dan lebih dihargai kedatangannya untuk menjalankan transaksi di perusahaan kami Pak. Oke. Lanjutnya ceritakan pengalaman Anda pada saat menghadapi situasi di mana Anda diharuskan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Seperti itu. Mungkin kalau dilihat dari jawaban-jawaban sebelumnya, Anda punya pengalaman di bidang organisasi, terus Anda juga punya pengalaman bekerja sebelumnya. Boleh diceritakan di mana Anda pernah mengalami situasi menghadapi kayak harus dituntut untuk bekerja sama dalam sebuah tim? Kalau untuk bekerja dalam sebuah tim di dunia organisasi pernah Pak, kemudian di dunia pekerjaan juga. Kalau di dunia mungkin dari organisasi dulu. Ya, kalau di organisasi kembali lagi Pak, seperti kalau misal ada kegiatan-kegiatan, tentunya kami itu dituntut untuk bekerja secara tim Pak. Begitupun dengan di dunia pekerjaan, untuk beberapa job desk itu kami tentunya diarahkan untuk tetap bekerja sama secara tim. Oke. Tugas apa saja yang diberikan kepada Anda di tim tersebut? Tugas yang diberikan Pak untuk di tim tersebut salah satunya tadi kayak perekrutan itu. Kami diberi tugas untuk sosialisasi, untuk memperkenalkan organisasi kami untuk sebisa mungkin menarik minat dari mahasiswa baru Pak. Oke, itu tadi di dunia organisasi. Kalau di pekerjaan? Pekerjaan itu Pak, kalau dituntut Seperti apa bentuk? Seperti tugas? pada saat kemarin saya jadi customer service Pak, tentunya kami selalu berurusan dengan berkas nasabah. Jadi kami selalu bekerja sama dengan customer service yang lain untuk merapikan berkas-berkas nasabah Pak. Oke. Sehingga kedepannya nanti bisa memudahkan administrasinya. Oke. Usaha apa saja yang Anda lakukan dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas? Ini kayak aksi apa? Kalau aksinya tadi Pak di bidang organisasi itu aksi-aksi yang dilakukan, yang pertama kami itu mencetak beberapa baliho, kemudian poster-poster yang menarik yang kami pasang di setiap sudut kampus, sehingga selain sosialisasi yang bisa menarik minat mahasiswa baru itu dari poster-poster tersebut Pak, yang kami juga pasang di majalah dinding, keunggulan organisasi kami, dan juga apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama organisasi kami kepengurusannya. Oh ya, dari hasil kerjasama Anda tersebut, hasilnya bagaimana dengan kayak memasang poster dan lain sebagainya itu? Untuk hasilnya kembali lagi Pak, yang tadi saya katakan, alhamdulillah itu mengalami kenaikan signifikan untuk perekrutan anggota, di mana anggotanya itu untuk kepengurusan kami cukup banyak yang bergabung Pak dibanding kepengurusan sebelumnya. Kemudian kalau untuk di bidang pekerjaan,
aksi yang saya lakukan itu Pak, itu kami membereskan setiap sore berkas-berkas nasabah. Kami memisahkan berkas karena di customer service di perusahaan saya sebelumnya Pak itu berhubungan juga dengan pinjaman. Jadi kami setiap sorenya itu memisahkan berkas-berkas pengajuan kreditnya, kemudian memisahkan juga dengan jaminannya Pak, supaya kedepannya itu apabila nasabahnya sudah melakukan pelunasan, kami itu dengan mudahnya bisa menemukan berkas dan juga jaminan yang disimpan pada saat pengajuan kreditnya Pak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakan pengalaman Anda pengalaman situasi ketika Anda perlu untuk menggunakan teknologi dalam berhubungan sosial. Kayak ini, seperti apa Anda menggunakan teknologi dalam entah itu dalam dunia pekerjaan, perkuliahan, pendidikan. Baik, kalau untuk di dunia pekerjaan, untuk penggunaan teknologi, kebetulan di perusahaan saya sebelumnya Pak, itu ada namanya internet mobile banking. Iya, jadi itu memang ada beberapa nasabah yang menggunakan tersebut, dan yang bagi yang belum menggunakan internet mobile banking tersebut, kami berusaha memasarkan agar nasabah menggunakan produk tersebut Pak. Terus apa saja yang perlu Anda lakukan untuk menggunakan teknologi tersebut dalam berhubungan sosial? Yang saya lakukan Pak, pertama saya menjelaskan keunggulan dari internet mobile banking tersebut Pak. Kayak di perusahaan saya sebelumnya, saya sebagai customer service itu, untuk internet mobile banking perusahaan kami sudah bisa melakukan penarikan ataupun penyetoran lewat aplikasi tersebut Pak. Kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan transaksi keuangan lainnya seperti pembayaran atau pembelanjaan lewat aplikasi tersebut. Bisa transfer juga Pak, dan juga bisa kayak semacam kegiatan pembelian token listrik juga bisa. Oke. Usaha apa yang Anda lakukan agar dapat menggunakan teknologi untuk berhubungan sosial? Kayak semacam aksi. Aksinya Pak, tentunya yang pertama itu saya memahami atau mempelajari semua fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut Pak. Kemudian untuk limit-limit transaksinya juga saya coba sendiri Pak, untuk memastikan bahwasanya memang limitnya itu sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan. Kemudian juga saya mencoba mengaplikasikan sendiri Pak dalam dunia sehari-hari. Oke. Terus mengenai hasil, apa hasil yang Anda rasakan dalam menggunakan teknologi untuk berhubungan sosial tersebut? Hasil yang saya rasakan Pak, tentunya lebih memudahkan aktivitas saya dan juga lebih mengefisienkan waktu saya Pak, yang tadinya itu harus ribet untuk melakukan penarikan. Sekarang itu saya sudah bisa melakukan sendiri lewat aplikasi internet tersebut Pak. Kemudian selain itu juga saya sekaligus menjadi contoh atau motivator bagi teman-teman saya yang belum menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Oke. Saya ingin memastikan bahwa saya sudah memahami semua pengalaman dan keterampilan yang Anda sampaikan. Ada banyak tadi pengalaman ya, dalam dunia pendidikan, dalam dunia organisasi dan pekerjaan sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang belum kita bahas tapi menurut Anda penting untuk disampaikan? Ada Pak. Apa itu? Saya rasa saya perlu membahas tentang kelebihan dan kekurangan saya Pak. Oke, silahkan. Iya. Jadi adapun kelebihan saya Pak, itu saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian saya juga memiliki penampilan yang cukup menarik. Kemudian saya juga mampu bekerja Pak secara tim ataupun individu. Ya, untuk kekurangan saya termasuk orang yang
sedikit ini Pak, lupa. Oh, Iya, jadi untuk meminimalisir hal tersebut, saya mencatat di catatan kecil untuk apa-apa saja yang harus saya lakukan di hari tersebut. Kemudian saya juga sering ini Pak, kayak terlalu perfeksionis sih Pak. oke. Jadi Itu ya, menurut Anda kekurangan? kekurangan Pak, karena bisa memperlambat pekerjaan saya. Oh iya, iya. Iya, jadi yang tadinya seharusnya itu sudah bisa dikumpul, tapi karena saya terlalu mungkin perfeksionis, jadi mengecek kembali Pak apakah sudah betul sempurna atau bagaimana. Jadi itu saya rasa sebagai kekurangan karena agak sedikit memperlambat kinerja saya Pak dalam bekerja. Oke, cukup? Sudah cukup Pak. Oke, baik, terima kasih. Setelah ini kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan untuk info berikutnya kami akan menghubungi Anda untuk tahap berikutnya. Baik Pak. Terima kasih atas waktu dan penjelasan Anda. Dengan informasi ini saya merasa kita sudah memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai Anda. Kami akan menghubungi Anda untuk langkah selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih Pak. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.